saya kasihi para Romo Vikep, Romo Sekjen, Romo Ekonom, Romo Matias sebagai pemberi pendamping spiritual kita dalam kegiatan pertemuan pastoral ini, para pimpinan komunitas, pimpinan FKKR, mitra kami dari WVI, kemudian dari Kementerian Keagamaan. Ada yang hadir? Tidak ada yang hadir. Kemudian para suster, bruder, para frater, Bapak Mama dari DPP, dari paroki-paroki, singkatnya kita semua yang hadir dan berkumpul di sini pada tempat yang pertama, kami mengucapkan selamat datang untuk kita semua dalam kegiatan pertemuan pastoral kita pada awal tahun 2026 ini. Selamat pesta Natal juga untuk kita semua. Selamat. Yang sudah kita jalani bersama dengan tema Kristus, kesukaan besar berjalan bersama kita. Mudah-mudahan kita juga berjalan bersama Dia. Kita ada di sini, di rumah ini. Rumah ini namanya Rumah Spiritualitas Unio, Yohanes Maria Vianney. Belum diresmikan secara resmi, tapi sudah diberkati ala kadarnya oleh Bapak Romo Martinus Tolentino sebagai penanggung jawab kehidupan rohani kami di rumah keuskupan. Kadang-kadang ada keraguan juga di dalam diri kami. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Secara khusus terima kasih untuk kehadiran Romo Matias bersama kita di sini, Direktur Spiritual Seminari Tinggi Santo Petrus Tirtapiret, tapi juga sebentar baru disampaikan. Tapi juga pendamping spiritual untuk kita semua. Ya, bulan Oktober yang lalu kami sudah retret Imam Diosesan bersama Bapak Romo Matias, dan ini juga para suster kalau mau minta Bapak Romo ini untuk retret silakan. Saya kira kita semua sudah dengar tadi ya bagaimana beliau menyampaikan materi yang luar biasa kepada kita. Hanya tadi dulu sekitar 30 tahun lalu ada dua kata favorit dari Bapak Romo Matias ini. Kata yang pertama menggugat, kata yang kedua menggedor. Dua kata ini tidak nampak tadi. Ya, mungkin sudah mengalami pertobatan. Ya. Tapi kalau beliau agak marah sedikit, ada satu kata, tapi ya agak ini ya kata itu, dia bilang bongos. Itu berarti level kemarahannya itu sudah stadium terakhir. Terima kasih untuk refleksi rohani pada pagi hari ini yang sangat mendalam dan membuat kita juga tergugah karena kita semacam dibalikkan ya dari anggapan-anggapan kita begitu. Ya, ternyata yang paling utama itu adalah tindakan Tuhan Kristus sendiri. Kristosentris dalam pastoral. Tapi tentu kristosentris yang inklusif. Karena dia juga mengundang partisipasi kita untuk berkarya di sana. Bukan kristosentris yang eksklusif. Terima kasih Bapak Romo sudah mengajak kami untuk ya melakukan pertobatan kecil besar di dalam hati kami, di dalam hati kita semua. Baik, saya diminta untuk memberikan input. Tadi sudah banyak sekali input dari Bapak Romo Matias ini kepada kita semua. Input yang penting semua. Semua isi tadi yang kita terima. Ya, kuahnya sedikit saja. Isi semua tadi, kuahnya sedikit. Ya.
Baik, terima kasih untuk ini. Baik, mungkin saya ada beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, apakah kita masih ingat bacaan Injil hari Minggu yang lalu? Hari Raya Epifani. Bapak Romo Lorenz masih ingat kah? Ya, sedikit. Ya, kalau kita masih ingat Injil hari Minggu yang lalu itu, di bagian akhir itu menarik sekali. 3 Majus itu mereka pulang dengan ke jalan yang lain. Nah, dan saya kira jalan yang lain ini adalah sebuah terobosan. Mereka tidak kembali ke jalan di mana Herodes minta mereka untuk datang dan beritahu lagi kepada mereka kalau mereka sudah menemukan Mesias. Tetapi di dalam mimpi mereka diberitahu supaya mereka menempuh jalan yang lain. Dan jalan lain ini adalah sebuah terobosan, sebuah pembaharuan, sebuah transformasi. Dan kalau kembali ke Bapak Romo Matias tadi, sebetulnya pusat dari cerita itu bukan 3 Majus yang menemukan Yesus, tetapi pusat cerita itu adalah Yesus sendiri yang juga melakukan perjalanan yang lain. Dia putra Allah, tapi melakukan perjalanan sebagai manusia. Itu adalah sebuah tindakan mengambil jalan lain yang sangat radikal, yang luar biasa. Dan saya kira pada tahun kedua perjalanan pastoral kita di Kuskupan ini, kita juga seperti 3 Majus itu, ingin melakukan perjalanan yang lain dalam perspektif yang positif, bukan jalan yang penuh dengan kelainan, bukan. Tapi jalan lain dalam perspektif 3 Majus setelah mereka berpapasan dengan Yesus Sang Juru Selamat, Emmanuel tadi, seperti Bapak Romo Matias katakan, sebagai pusat dari narasi pastoral kita, pusat dari narasi kehidupan menggereja kita semua. Dan bagi saya melihat tema persekutuan sinergis pada tahun kedua perjalanan pastoral kita ini tentu bukan hanya sekedar sebuah keputusan administratif pastoral, tetapi lahir dari keyakinan iman setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Gereja dipanggil untuk menjadi tubuh yang hidup, yang dinamis, yang bergerak dalam roh, tetapi juga saling terhubung satu sama lain. Kata connected, terhubung ini saya kira menjadi salah satu ciri yang menandakan sinergitas dan persekutuan. Jadi kita terhubung satu sama lain dan bergerak bersama dalam roh. Dan tentu saja di dalam terang Ut Mundus Salvator per Ipsum, kita ingin sekali lagi bergerak bersama dalam itikat untuk membangun persekutuan yang sinergis ini. Dan keselamatan tentu saja kita inginkan menjadi sebuah pengalaman, bukan sekedar sebagai sebuah konsep abstrak. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, kadang-kadang kita berbicara apa yang kita tahu, tapi kita tidak berbicara apa yang kita hidupi. Jadi kita ingin bergerak dari hanya sekedar berbicara ke menghidupi keselamatan itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar omon-omon saja tentang keselamatan ini. Jadi from speaking to living the salvation. Jadi keselamatan itu menjadi sebuah pengalaman hidup kita bersama, bukan hanya sekedar sebagai sebuah wacana rohani. Kemudian visi Kuskupan kita juga menjadi gereja yang sinodal, solid dan solider, juga memberi bingkai kuat bagi makna komunio dan sinergisitas ini. Persekutuan berarti hidup dalam Kristus, dan sinergi berarti bekerja bersama dalam satu roh dan dalam satu tujuan. Sinodalitas menegaskan spiritualitas berjalan bersama. Gereja tidak hidup dalam relasi dingin atau semata struktural,
Gereja hidup dalam jaringan relasi yang saling menolong, saling memperkaya, dan ada tanggung jawab di sana. Mutual accountability. Dan kalau ini berjalan, saya kira yang tadi disampaikan itu, kegelisahan pastoral, kecemasan pastoral itu, pertanyaan tadi dari Bapak Roh Matias, apakah masih perlu? Ya, saya kira tidak perlu kalau kita bisa saling menopang di dalam perjalanan pastoral kita. Kemudian Kuskupan Labuan Bajo juga kita berada dalam realitas yang kompleks. Ada tantangan ekonomi, sosial, ekologis, pluralitas budaya, dinamika pariwisata, perubahan sosial, relasi sosial, serta pergumulan eksistensial umat yang hadir secara bersamaan. Dan kita tahu bahwa Labuan Bajo ini ya mungkin 10-20 tahun lagi sudah ada kandungan kehidupan apa istilahnya dalam perspektif hibriditas, jadi ada campuran-campuran banyak hal di sana. Ada mungkin gaya hidup, ada nilai ya karena pariwisata dan proses-proses transformasi yang berkembang sangat cepat. Karena itu persekutuan tidak boleh berhenti sebagai wacana rohani dan sinergi tidak boleh berhenti sebagai jargon administratif. Persekutuan sinergis menuntut solidaritas dalam tindakan. Gereja dipanggil untuk berjalan, bekerja bersama dan berbuah nyata bagi sesama sebagai partisipasi dalam Missio Dei. Ya. Tadi ada 3 term yang sangat mendalam tadi dari rekoleksi tadi, yaitu ada verum, kebenaran, bonum, kebaikan, pulcrum, keindahan. Ya. Ada satu juga yang penting, yaitu kemanusiaan, humanitas. Dokumen Gereja Mutakhir mempertegas arah ini seperti dalam Evangelii Gaudium, Sukacita Injil dari Paus Fransiskus, yang meneguhkan semangat misioner kita bersama. Kemudian dari dokumen Fratelli Tutti menekankan persaudaraan universal. Juga ada dokumen juga yang ditulis oleh Paus Fransiskus, Predicate Evangelium pada tahun 2022, menata kembali wajah pelayanan gereja. Dan teristimewa proses sinodal universal yang sampai tahun 2024 menyadarkan gereja untuk terbuka terhadap dunia, berdialog dengan realitas sosial, serta membangun kolaborasi lintas sektor. Maka tema persekutuan sinergis menegaskan wajah gereja yang inklusif, mendengar, berbela rasa, kreatif, dan transformatif. Kalau kita bicara transformatif, maka transformasi pertama itu dari dalam diri kita sendiri. Transformasi personal kita sebagai pelayan-pelayan pastoral. Pada waktu Kongres Misi di Asia ada sesi di mana para uskup bertemu sendiri di dalam satu ruangan. Lalu Kardinal Tagle bicara. Dia bilang, ya kalau di keuskupan kamu semua adalah gembala, melihat diri sebagai gembala. Tetapi sekarang kamu harus melihat diri sebagai salah seorang domba di hadapan Yesus. Ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita melihat diri kita sebagai gembala. Gembala di keuskupan, gembala di paroki, gembala di KBG. Dan ada implikasinya kadang-kadang ketika pandangan itu dibesar-besarkan. Jadi sudah diingatkan oleh Bapak Roh Matias ini. Jadi transformasi barangkali yang pertama adalah mengubah cara pandang terhadap diri kita sendiri. Dan tentu dalam hubungannya dengan pelayanan kita. Ya. Dan tentu kembali lagi menempatkan diri kita di hadapan pemilik pekerjaan kita, yaitu Yesus sendiri. Siapa kita? Begitu. Kita hanya pekerja yang melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan tunjukkan kepada kita.
Dari sinilah pendalaman persekutuan dan sinergis tadi memperoleh makna yang dalam, tidak hanya dari aspek teologis, pastoral, tapi juga dalam aspek sosiologis. Jadi pembaharuan-pembaharuan kita lakukan harus juga berdampak pada perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Gereja dipanggil bukan hanya sekedar ada, tetapi juga hidup. Bukan hanya bersama, tetapi saling menghidupi. Bukan hanya melayani, tetapi sungguh memberdayakan. Inilah partisipasi gereja dalam misi Yesus sendiri. Yang pertama, persekutuan yang menghidupkan. Komunio sebagai roh gereja yang bergerak. Persekutuan sering dipahami sebagai kebersamaan manusiawi. Kita berkumpul, berbagi, dan bekerja bersama. Tentu itu belum cukup. Dalam iman Kristen, persekutuan adalah sebuah misteri. Dia adalah pemberian Allah, berakar pada Tritunggal Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus hidup dalam relasi yang dinamis, tanpa dominasi, tanpa persaingan. Gereja hidup dari sumber ini dan dipanggil untuk mencerminkannya. Karena itu persekutuan tidak pernah statis, selalu bergerak dan bertumbuh. Rasul Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus. Tidak ada anggota yang tidak penting. Yang lemah justru diberi perhatian lebih besar, yang kecil dihargai secara istimewa. Persekutuan sejati melahirkan penghargaan, kepekaan, solidaritas, dan dia menjadi gaya hidup iman bersama. Bukan sekadar struktur formal. Proses sinode yang berjalan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 memperdalam pemahaman ini. Gereja diajak bukan hanya untuk berkumpul, tetapi juga berjalan bersama. Sinodalitas berarti membangun persekutuan yang mendengarkan. Tadi kita diteguhkan untuk hal ini, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengar Roh Kudus, mendengar sabda Allah, juga mendengar pengalaman umat, jeritan kaum miskin dan suara-suara yang terpinggirkan. Kita mendengar suara yang paling keras, juga mendengar suara yang paling lemah, bahkan mendengar orang yang tidak bicara apa-apa. Ya, kalau kita misa di paroki, 95% itu orang hanya menatap kita. Tatapan yang kadang-kadang misterius juga. Kadang-kadang kita tidak tahu apa artinya. Begitu. Tapi di balik tatapan-tatapan itu tentu ada pengharapan di situ. Ada hal yang tidak terkatakan dan kita diminta untuk mendengar benar-benar. Ya, kadang-kadang kita merasa ada saat tertentu di mana kita ditarik begitu dalam ke satu perjumpaan yang mungkin perjumpaan yang sangat sederhana, tetapi benar-benar mengubah kita dalam pelayanan, mentransformasi cara pandang kita. Jadi kita mendengar apa yang dibicarakan, mendengar apa yang dikatakan, tapi juga mendengar apa yang tidak terkatakan. Hanya dari sebuah pandangan mata. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah misa begitu ya, kadang-kadang saya ingat mungkin ada umat tadi yang ingin jabat tangan tapi tidak sempat, langsung menghilang umatnya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang umat itu hanya mau jabat tangan saja dengan kita, atau hanya sekedar minta berkat, tapi kita mengabaikan begitu. Ya, kita juga minta berkat ya. Begitu. Ya, kadang-kadang seperti itu. Kalau saya berkunjung ke paroki, kadang-kadang ada penyesalan. Ada umat yang mungkin tidak sempat untuk jabat tangan, sudah keburu pergi gitu. Mau datang lagi, ya tunggu undangan dari pastor paroki. Itu lagi masalahnya. Dan itu kadang-kadang mengganggu
ya sebuah gangguan kudus barangkali. Bukan sebuah gangguan destruktif, tapi kita menyesal kita melewatkan sebuah perjumpaan. Jadi kita sebagai pelayan ya kita harus bisa mendengar siapapun yang bicara, juga mendengar yang tidak bicara. Dulu ada di Tabir itu ada Preses Tiburtius Deru, dia adalah pastor militer. Dia pergi asistensi di stasi malam Natal. Semua yang lain tuh macam ngantuk semua. Tapi ada satu di depan, dia pakai jas, angguk terus. Dia merasa terhibur sekali karena dari semua orang yang macam tidak dengar khotbahnya, satu orang itu dengar dari ujung ke ujung. Bahkan ketika dia tidak ngomong, dia dengar juga. Lalu dia bilang keluar, saya ya merasa terhibur sekali ya. Tadi malam Natal ini yang lain ngantuk, tapi ada satu tadi yang pakai jas lengkap, dia dengar luar biasa. Lalu ketua stasi bilang, Bapak, sedikit ini. Akhirnya Romo Tiburtius Deru tidak makan malam itu. Ya, saya pulang sudah. Ya. Tapi kita juga perlu mendengar semua itu. Persekutuan kemudian menjadi cara hidup gereja. Banyak teolog yang menegaskan bahwa persekutuan menuntut perubahan mentalitas dia, dan mungkin dia juga berdampak pada struktur gitu ya. Ada perubahan-perubahan struktur barangkali. Umat dipanggil juga untuk berpartisipasi secara nyata. Gereja bergerak dari model elitis menuju apa yang para teolog sebut konsep people of God. Gereja meninggalkan spiritualitas menara gading dan masuk ke spiritualitas perjumpaan. Di Labuan Bajo, keuskupan kita, persekutuan memiliki wajah konkret. Masyarakat kaya budaya dan tradisi komunal, namun juga menghadapi ketegangan sosial, perubahan ekonomi, tantangan pariwisata, persoalan ekologis, serta dinamika-dinamika yang mengurung kehidupan generasi muda kita. Persekutuan gereja harus menjadi ruang hidup, ruang penerimaan, ruang untuk mendengar, ruang penguatan dalam berjalan bersama. Keselamatan berasal dari Kristus, tetapi gereja menjadi saksinya. Persekutuan bukan tujuan akhir, dia adalah jalan menuju keselamatan universal. Fratelli Tutti menegaskan panggilan membangun persaudaraan universal. Persekutuan sejati selalu mengalir menjadi bela rasa, pengampunan, dan kepedulian. Ini nilai-nilai yang penting ya menjadi bagian dari budaya pastoral kita. Bela rasa, pengampunan, dan kepedulian. Banyak umat bahkan yang dari kita yang tidak mengampuni, tidak saling mengampuni. Pengampunan harus menjadi bagian dari budaya kita. Supaya doa Bapa Kami itu bisa benar-benar menjadi sebuah pengalaman. Mengampuni. Mengampuni yang bersalah kepada kita. Ada saudara kita Romo Alogampur, dia seorang pendoa. Dia pergi misa di salah satu stasi di Iteng, di stasi Tado. Waktu doa Bapa Kami, pas dikata mengampuni, dia tidak bisa lanjutkan. Dia blank. Lalu dia bilang, di antara kamu semua banyak masih yang bermusuhan di sini. Dia tidak mau lanjutkan doa Bapa Kami itu sampai mereka berdamai lagi. Dan mereka benar-benar berdamai. Korbannya babi-babi di kampung itu. Karena sudah ada acara perdamaian. Setelah itu beberapa waktu kemudian dia datang lagi melanjutkan doa Bapa Kami itu. Kata mengampuni, ya luar biasa. Kata mengampuni ini, ya. Jadi persekutuan kita ini ya bukanlah sebuah persekutuan struktural, ya. bukan formula formula birokratis, bukan. Tetapi sebuah
perjalanan, sebuah kebersamaan. Dan saya menduga bahwa nilai-nilai seperti ini itu tidak menjadi bagian dari persekutuan itu di dalam kehidupan gereja. Semangat bela rasa, semangat pengampunan itu mungkin jauh. Jadi kita melihat persekutuan ini hanya ya sekedar sebagai sebuah elemen birokratis administratif, bukan sebagai sebuah tubuh yang harus diberi gizi oleh nilai-nilai seperti ini: bela rasa, keadilan, pengampunan, dan kepedulian. Dulu tahun 2000 awal Bapak Pastor Paroki Bajurin ada puisinya dulu, judulnya Kutu atau apa dulu ya. Jadi persekutuan ini kata dasarnya kutu menurut beliau. Mungkin masih ada itu puisi sampai sekarang. Persekutuan juga dalam konteks kita Labuan Bajo merangkul ciptaan. Laudato Si mengingatkan bahwa seluruh ciptaan terikat dalam jejaring relasi. Persekutuan bukan hanya liturgis dan pastoral, tapi juga ekologis. Ya. Kalau kita lihat ya suara-suara kita gereja lokal Kesuruhan Labuan Bajo 1 tahun terakhir itu ekologi menjadi tone utama. Dan kita tidak akan berhenti untuk berbicara tentang ekologi. Karena ketika ekologi itu mengalami gangguan atau dia mengirimkan efek balik yang justru mengganggu kita, pada akhirnya ya kita kehilangan apa istilahnya, keseimbangan kehidupan di sini. Kalau kita berkaca pada peristiwa kecelakaan laut keluarga Spanyol beberapa waktu ini, saya kira itu juga sinyal di mana kita manusia apa istilahnya, makin tidak peka untuk menangkap sinyal ekologis. Jadi kita hanya mengeksploitasi alam itu untuk profit, untuk uang dan sebagainya. Dan ketika alam itu mengirimkan satu sinyal bahwa sekarang kamu harus stop di sini, kita melewati warning itu, ya kita akan menghadapi sebuah bahaya yang besar. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini ya ada pertobatan dalam kebijakan publik. Labuan Bajo dengan keindahan dan kerentanannya sekaligus menuntut kita hadir sebagai penjaga rumah bersama, common home menurut Paus Fransiskus dalam Laudato Si. Persekutuan yang kita hidupi adalah persekutuan yang menyembuhkan, menguatkan, memanusiakan, menjembatani jarak, menampung tangis dan tawa saudara-saudara kita. Yang berikut, sinergis yang menggerakkan, sinergis sebagai tenaga kolektif tubuh Kristus atau kita gereja. Persekutuan adalah roh, namun gereja juga dipanggil untuk bergerak. Disinilah makna sinergis itu. Sinergi berarti bekerja bersama bersama untuk saling menguatkan, dan hasilnya melampaui penjumlahan usaha masing-masing kita. Kitab suci menegaskan kerjasama Allah dan manusia. Sinergi adalah kerja bersama Roh Kudus, dan dia lahir dari kesadaran satu misi, bukan karena sebuah paksaan. Nah, sebetulnya sinergitas ini kuat sekali dalam pandangan soteriologi keselamatan Kristen. Jadi ada tindakan Allah, tapi juga ada jawaban manusia dari inisiatif Allah itu. Jadi sinergi ini sebetulnya makna keselamatan yang sangat kuat. Ya. Dan mungkin kita berpikir ada banyak hal yang bisa kita lakukan sendiri, lebih sukses daripada kita lakukan bersama. Atau bagaimana? Ya, no? Ada juga godaan seperti itu. Tidak perlu sinergi, saya bisa melakukannya sendiri. Sukses gitu. Tetapi mungkin dia tidak berdampak pada tubuh Kristus itu atau gereja itu sendiri. Jadi tidak ada added value-nya di sana. Dan ketika
Ada sinergi, mungkin ada multiplikasi yang makin kuat, juga ada amplifikasi dari karya-karya kita ya, yang semakin kuat gitu. Jadi selalu ada godaan di dalam diri kita bahwa ya kita mungkin akan bisa melakukan lebih baik, lebih berhasil beberapa hal tertentu. Tetapi sinergi mendorong kita untuk bisa berjalan bersama, untuk bisa bergandengan tangan, untuk bisa berbagi, saling menguatkan dan saling menumbuhkan tadi. Dunia hari ini kompleks, persoalan saling terkait. Paus Fransiskus juga menegaskan 4 dimensi pastoral, sosial, kultural, ekologis, dan eklesial. Ya, saya kira di sini teman-teman dari Pusat Pastoral dan Sekretariat sudah menyajikan kepada kita sejumlah hal yang penting dari evaluasi perjalanan pastoral kita pada tahun yang pertama. Yang menyentuh juga apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, mendiang Paus Fransiskus dalam dimensi-dimensi pastoral. Kalau kita sudah baca ini? Belum baca. Tim ini sudah menyajikan dengan sangat baik ya. Bagaimana itu terjadi di paroki-paroki dan komunitas dengan sangat baik. Ada kekhasan tertentu yang menjadi kekuatan dari setiap komunitas, dari setiap paroki, dan alangkah bagusnya kalau kita saling belajar untuk saling mengisi. Karena tidak semua hal kita punya, mungkin kita di sini kita tidak punya, tapi di sana punya. Jadi ada semacam transaksi eklesial yang terjadi. Gereja tidak bisa bergerak parsial. Khotbah tanpa aksi sosial, kehilangan wibawa Injil. Ibadat tanpa pemberdayaan, kehilangan daya hidup. Spiritualitas tanpa kepedulian ekologis, kehilangan kesaksian profetik. Sinergi menuntut perubahan pola kerja pastoral dari sektoral menuju kolaboratif. Paroki, komisi, komunitas, lembaga pendidikan, komunitas-komunitas religius dipanggil membangun relasi untuk berbagi sumber daya dan menyatukan arah. Pastoral menjadi gerak bersama, bukan sekadar program. Nah, ini penting sekali. Ini ada 3 kata ini, berbagi sumber daya, resources. Dalam kerangka sinodalitas, sinergi berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Keputusan lahir dari discernment, ya, discernment bersama. Paus Fransiskus menekankan budaya mendengar dan membedakan tanda-tanda zaman, dan gereja masa depan hanya akan kuat bila membangun jaringan kolaborasi yang sehat antara kita semua. Saya tidak menyebut kategori-kategori. Kita semua saja begitu. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Kita semua di sini. Ya. Sinergi menyatukan keberagaman peran dalam satu misi. Setiap unsur gereja menjadi bagian tubuh yang saling menopang. Dalam psikologi komunitas ditunjukkan bahwa kerja bersama melahirkan rasa memiliki, sense of belonging, tujuan bersama yang semakin kuat, dan daya gerak kolektif. Sinergi membentuk identitas gereja sebagai komunitas yang hidup. Bagi kita Kuskupan Labuan Bajo, sinergi berarti kerja nyata lintas pastoral antara kuskupan dan paroki, keluarga dan kaum muda, sosial dan ekologis, gereja dan masyarakat luas. Gereja hadir sebagai suara harapan, tangan penolong dan sahabat perjalanan. Saya kira kita masih dalam suasana dan terang tahun jubileum, pesiarah pengharapan. Kita dipanggil untuk menjadi suara harapan bagi dunia, bagi kehidupan. Tapi juga sinergi menuntut kedewasaan moral, rohani. Meninggalkan mentalitas bersaing, membangun kepercayaan, saling memampukan, dan sinergi adalah spiritualitas sekaligus karakter gereja. Persekutuan sinergis, integrasi antara roh, struktur, dan tindakan.
Perpaduan, persekutuan, dan sinergi melahirkan visi gereja yang integral, gereja yang bersatu dan bergerak, gereja yang memiliki visi dan menghidupinya, gereja yang relasional dan produktif. Persekutuan sinergis berakar pada Tritunggal dan diwujudkan oleh Roh Kudus. Ia juga membutuhkan struktur sehat, kepemimpinan melayani dari kita semua yang ada di sini, budaya dialog dan kebijakan yang partisipatif. Ia menuntut keberanian memperbarui diri demi kesetiaan pada Injil. Dalam visi sinodal, solid dan solider, persekutuan sinergis menjadi arah pastoral kita. Sinodal berarti berjalan bersama, solid berarti kuat dalam kesatuan, solider berarti hadir bagi yang kecil dan terluka. Ini adalah panggilan konkret memperkuat keluarga kita. Ya, pada tahun ini tema Natal berbicara tentang keluarga, memberdayakan kaum muda, merawat ciptaan, melindungi yang lemah dan menghadirkan Allah yang menyembuhkan. Tema Pastoral 2026 menegaskan bahwa persekutuan sinergis adalah undangan bagi kita sekalian. Undangan untuk memperdalam spiritualitas persekutuan, memperkuat kolaborasi, dan memperteguh misi gereja. Jadi tahun pastoral persekutuan sinergis ini tidak hanya semata-mata sebagai yang saya katakan tadi jargon administratif, tetapi dia adalah undangan dari Tuhan bagi kita untuk berpartisipasi. Dan ini ya bagi kita semua ini adalah satu proses ongoing formation juga bagi kita dalam pastoral selama 1 tahun. Kita menjadi orang-orang, menjadi simpul-simpul paling utama dari sebuah gerak bersama untuk membangun persekutuan yang sinergis. Persekutuan yang semakin makin kuat dengan Kristus sendiri, tetapi juga terhubung satu sama lain, ya lintas ruang, lintas kehidupan, lintas sektoral dalam karya-karya bersama kita. Sebagai penutup, kita ingin bergerak dari spirit ke sebuah gerakan, dari tema ke transformasi. Persekutuan sinergis bukan juga tema seremonial saja. Dia adalah jalan pembentukan gereja lokal. Gereja dipanggil menjadi komunion yang hidup dan sinergi yang bergerak. Sinodalitas harus menjadi cara berpikir dan cara bertindak. Solidaritas harus menjadi tindakan nyata. Spirit operasional dari semua itikat ini perlu terus dihidupi dalam usaha kita untuk membangun Kuskupan Labuan Bajo yang yang sinodal, yang solid dan solider. Bukan hanya berbicara dari dalam struktur, tetapi juga berbicara bersama-sama, bersama Roh Kudus, dalam terang Roh Kudus. Discernment in spirit, bukan bertindak reaktif. Ya, ini juga tantangan bagi kita, dan saya kira dalam beberapa hal ya sulit juga untuk dihindari bahwa banyak juga tindakan-tindakan aksi-aksi pastoral kita ya banyak juga yang mungkin sifatnya reaktif karena mungkin dinamika di paroki, di komunitas sangat tinggi, perubahan-perubahan sangat cepat, jadi yang muncul itu adalah ya respon-respon yang sifatnya reaktif. Tentu bukan hal yang salah, karena kadang-kadang umat itu membutuhkan tanggapan cepat dari kita. Jadi, banyak tindakan-tindakan, hanya mungkin jangan terlalu reaktif juga ya. Respons yang konstruktif gitu. Dengan inspirasi Fratelli Tutti dari Paus Fransiskus, kemudian dari dokumen sinode, kemudian tadi dari refleksi yang disampaikan Bapak Romo Matias, Kuskupan kita memiliki kesempatan historis menghadirkan gereja yang matang dan berdaya. Dan kita berharap agar kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus dalam karya-karya kita. Gereja yang saling menopang, bekerja bersama menghadirkan Kristus, dan untuk memperkuat pengharapan di antara kita. Jadi kita ingin ada semacam eklesiologi pengharapan di Kuskupan Labuan Bajo ini. Ini eklesiologi pengharapan ini term yang dimunculkan
oleh Kuskupan Labuan Bajo di sidang agung Gereja Katolik Indonesia yang lalu. Begitu. Ya, kita ada sumbang-sumbang gagasan sedikit juga di Gereja Indonesia. Oh, ya. Sombong-sombong sedikit. Ada di rumus anak kiri itu. Bapak Romotino bisa cek. Eklesiologi pengharapan. Jadi mudah-mudahan Kuskupan Labuan Bajo benar-benar menjadi sebuah arena di mana pengharapan itu menjadi daging yang menghidupi kita semua. Baik, saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir. Terima kasih kepada panitia sidang postnatal ini yang sudah bekerja dengan sangat keras, dari tim Puspas, dari Sekretariat Kuskupan, kemudian dari Mitra WFI, kemudian dari teman-teman para romo, saudara-saudara kita dari Unika yang juga sudah menghasilkan satu dokumen yang sangat penting, yaitu Renstra Kuskupan Labuan Bajo 2025 sampai 2030. Tebalnya hampir 400 halaman. Tebal dari Renstra itu. Dan sebenarnya sidang pastoral ini juga sudah banyak di situ, di Renstra itu saya lihat. Luar biasa sistematis, dan saya kira Renstra itu juga hasil dari proses berjalan bersama. Ada tahap-tahapnya yang saya lihat dari paroki, dari komunitas-komunitas, dan itu sebuah dokumen yang sangat penting. Dan saya kira itu mempermudah kita untuk tidak saja melakukan pemetaan pastoral, tapi juga ada koridor-koridor dalam gerak bersama kita. Nah, terima kasih kepada tim penyusun Renstra ini dan juga semua kita yang sudah terlibat. Sebuah dokumen yang sangat penting. Orang bilang dokumen hulu. Dokumen hulu. Hilirnya ya kita yang sidang-sidang ini itu adalah hilirnya, menghasilkan program-program pastoral. Tapi kita sudah punya dokumen hulunya, salah satunya adalah Renstra. Ya, kita sombong-sombong sedikit. Kuskupan baru tapi ada Renstra. Atau bagaimana Bapak? Ya. Terima kasih untuk semua panitia yang sudah memperlancar proses sidang kita, dari persidangan, dari konsumsi, kemudian relawan-relawan kita dari seminari yang sudah hadir juga bersama kita dengan ruangan yang sangat bagus ini. Ini juga pemberian orang. Jadi kalau ada yang mau pakai silakan pakai. Hari ini bayar, besok gratis. Jadi silakan. Kalau ada yang mau pakai tentu ada perhitungannya, ada Romo Ekonom. Tapi ini gedung untuk kita semua kalau mau berkegiatan. Gitu. Mungkin paroki kah, komunitas, para suster yang mau rekoleksi, retreat di sini dipersilahkan. Sudah banyak yang booking. Jadi kalau terlambat tidak dapat. Jadi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menikmati kebersamaan di sini. Teristimewa untuk bapak-bapak, ibu-ibu dari DPP, DKP, paroki-paroki. Selamat datang bergabung. Mudah-mudahan bisa menikmati kebersamaan di sini, di rumah ini, rumah spiritualitas kita bersama. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama berproses selama 3 atau 4 hari ini agar kita bisa menghasilkan sebuah gerak bersama sehingga keuskupan kita dari waktu ke waktu terus menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menyelamatkan, menyembuhkan kita semua. Terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.